Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, pukul 8.10 waktu Indonesia Barat, rekan masih dapat bergabung bersama kami di 081511107107, follow dan mention di akun Twitter serta Instagram di @radiodakta. Rekan Dakta, kita akan masih membahas ini terkait dengan kepala desa yang demo di gedung MPR DPR menuntut masa jabatannya diperpanjang menjadi 9 tahun dari 6 tahun. Kami akan membahasnya rekan Dakta bersama Direktur Indonesia Political Review Bapak Ujang Komarudin. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum Pak Ujang. Waalaikumsalam Mbak Ulfi. Ya, seperti apa melihat kepentingan dari Kades untuk menambah masa jabatannya 3 tahun ini? Ya, ini jual beli kepentingan ya. Artinya kepala desa menjual dengan menuntut ya aspirasi 9 tahun masa jabatan 3 periode gitu. Di saat yang sama pihak pemerintah maupun DPR itu juga membeli gitu ya. Artinya kelihatannya menyepakati tuntutan itu, karena ada beberapa pernyataan yang sudah diungkapkan oleh para partai politik bahwa mereka akan menyetujui itu. Ya, artinya ini jual beli kepentingan ya, untuk kepentingan kepala desa dan para politisi itu. Nah, kepala desa tentu ingin lama menjabat, ya ingin berkuasa lama, lalu juga anggarannya besar gitu, dana desa itu. Dan di saat yang sama para politisi juga ingin mendapatkan feedback yang baik yaitu ingin mendapatkan dukungan dari para kepala desa itu. Karena kita tahu bahwa kepala desa itu kan orang nomor 1 di desanya, punya pengaruh, punya kekuatan untuk bisa mengarahkan, memobilisasi masyarakat untuk bisa mendukung capres tertentu ataupun partai politik tertentu. Oleh karena itu ya, ini tahun politik, kepala desa tahu persis, paham persis bahwa momentum inilah digunakan atau dimainkan untuk menuntut aspirasi itu. Sehingga ya para politisi di Senayan maupun di sana ya tanda petik ya sulit untuk bisa menolak atau sulit untuk bisa menghindar dari tuntutan-tuntutan itu. Ya, kalau diketahui gaji kepala desa lebih tinggi dari PNS eselon 2A dengan kucuran gaji yang cukup besar, lalu juga dana desa yang cukup besar hingga 1 miliar. Ini kan membuat semuanya tergiur untuk menjadi kepala desa ya, Pak? Ya, memang betul. Cuma persoalannya ini yang seperti lingkaran setannya. Menjadi kepala desa itu tidak murah, sangat mahal. Di beberapa desa ya di Jawa Barat, dan hampir di seluruh Indonesia itu ada yang hampir 2 miliar habis, ada yang sampai bahkan 4-5 miliar. Itu luar biasa, kalau menurut saya ya ongkos politik yang luar biasa tinggi dalam pemilihan kepala desa itu. Dan 6 tahun kelihatannya menurut mereka itu waktu yang kurang. Belum balik modal ya? Iya, belum balik modal. Jadi belum bernapas, belum balik modal, tak tahu pemilihan lagi. Walaupun memang jeda periodisasinya 3 periode. Tetapi menuntut 9 tahun juga terlalu lama. Karena 9 tahun, jika dikali 3 itu kan 27 tahun. Iya. Nah, kalau kita ikuti teori Lord Acton yang mengatakan power tends to corrupt. Kekuasaan itu akan cenderung disalahgunakan atau korup. But absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan yang absolut, yang terlalu lama, terlalu panjang, juga korupsinya, penyalahgunaannya juga akan absolut. Oleh karena itu jangan sampai misalkan ketika tuntutan itu direalisasikan atau diokekan oleh parlemen dan pemerintah, lalu mohon maaf ke depan kepala desa banyak yang dipenjara. Ini kan nggak ingin seperti itu, karena terlalu lama berkuasa, anggarannya besar, maka ya penyalahgunaan itu akan mungkin saja banyak terjadi. Sekarang aja sudah banyak kan kepala desa di banyak desa itu yang terjerat kasus korupsi pada dana desa itu. Oleh karena itu ya kita harus cari solusi yang terbaik dari parlemen maupun pemerintah. Apakah 9 tahun itu layak atau tidak? Kalau menurut saya terlalu lama, terlalu panjang jika periodisasinya 9 tahun 3 periode itu menjadi persoalan. Karena lihat kita Orde Baru saja 32 tahun gitu ya. Mohon maaf, terlalu banyak penyalahgunaan kekuasaan sehingga diruntuhkan dengan reformasi. Masa iya sekarang para kepala desa menuntut terlalu lama, terlalu panjang durasi kepemimpinannya itu. Ya cari yang proporsional, yang pas gitu ya, untuk menjembatani antara kepentingan kepala desa dengan pemerintah maupun parlemen.
gitu Mbak Ulfi. Iya, Pak, bisa tidak direvisi? Oke, 9 tahun 1 kali masa jabatan, tapi hanya satu kali saja boleh ikutan, Pak. Nah itu bisa saja usulan seperti itu, tapi apakah mau kepala desanya seperti itu? Kan kepala desanya menuntutnya 9 tapi 3, kan begitu. Ya. Ya kalau yang diinginkan parlemen atau pemerintah misalkan 91 gitu ya, itu juga tidak akan diterima oleh kepala desa, kelihatannya seperti itu. Oleh karena itu ya, harus cari solusi-solusi yang terbaik di antara stakeholder yang ada ya. Saya katakan kepala desa, parlemen maupun pihak pemerintah. Ini bukan masalah yang ringan, ini masalah serius. Harus dicarikan solusinya yang terbaik untuk mengakomodir kepentingan kepala desa, tetapi di saat yang sama juga tidak merugikan demokratisasi di negeri ini begitu. Ya, ini yang 6 tahun tapi 3 kali periode diperbolehkan juga sudah cukup memberatkan ya Pak? Ya, sangat memberatkan dalam konteks ya persoalan anggaran, lalu juga tadi bisa terjadi abuse of power, pemerintah juga sekarang kan defisit gitu, anggaran banyak hutangnya gitu ya. Oleh karena itu harus dipikirkan juga bukan hanya kepentingan kepala desa saja, tapi kepentingan bangsa dan negara ini. Oleh karena itu tadi solusi yang tepat, solusi yang terbaik dari DPR dan pemerintah harus kita tunggu ini. Bagaimana mereka keras berpikir untuk bisa mengakomodasi kepentingan kepala desa, tetapi di saat yang sama juga tidak merugikan negara ini. Karena kalau di ACC misalnya 9 tahun 3 periode luar biasa ya terlalu lama menjabat, lalu juga anggaran-anggaran juga akan tersedot banyak ke sana, lalu juga dikhawatirkan punya banyak penyalahgunaan wewenang di situ. Ya saya sih mencari solusi yang terbaik saja. Semua bisa dibicarakan, semua ada solusinya. Yang penting semuanya memahami peran masing-masing. Bagaimana menjadi kepala desa memang berbiaya mahal, tetapi di saat yang sama juga jangan terlalu lama menjabatnya begitu. Pak, ada usulan juga dana desa ditambah tapi masa jabatan kepala desa 5 tahun. Bagaimana Pak? Dulu itu kan masa jabatan 8 tahun ya, zaman Orde Baru. Terus jadi 5 tahun ya kan. Lalu juga sekarang jadi 6 tahun tapi 3 periode ya kan. Sekarang menuntut 9 tahun 3 periode. Ya sebenarnya simulasi tadi ya dia harus dipikirkan dengan matang, ditambah 5 tahun ya pokoknya solusi yang terbaik, kesepakatan yang terbaik. Yang penting anggaran negara tidak jebol dan kekuasaan juga tidak terlalu lama. Dan kepala desa juga bisa heavy. Sebenarnya kan seperti itu yang harus dicari. Iya, Pak, kalau saya pernah mengikuti proses pemilihan kepala desa di wilayah Kabupaten Bekasi, memang cukup meriah Pak ya, dengan berbagai atribut, lalu juga pada saat pemilihannya pun juga sangat luar biasa, seperti pesta hajatan Pak. Ya, pokoknya apalagi saya Bekasi, saya pernah jadi ketua tim sukses di Bekasi gitu ya, saya paham betul. Bahkan saya itu dulu berkeliling di hampir desa-desa di seluruh Bekasi 2014 itu. Dan saya kenal dengan kepala desa di antara mereka tahun 2014 saya masih ingat. Mereka mengatakan, Pak Ujang di sini tuh biayanya sangat tinggi dan sangat mahal, dia bilang. Ngalahin DPRD ya Pak ya mungkin? Iya, apalagi katanya saya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jangan lupa ini soal harga diri, soal mahal, soal tidak, ini soal. Dan di situ juga banyak, mohon maaf, permainan bandar-bandar gitu loh. Iya. Bandar-bandar yang bermain di situ. Jadi saya memahami betul anatomi terkait dengan pemilihan kepala desa, terutama mohon maaf di Bekasi ya, karena dulu saya pernah keliling-keliling, hampir semua kepala desa saya kumpulkan, saya bertemu. Nah oleh karena itu ya tadi ya mahalnya biaya untuk kos politik bagi kepala desa itu juga memang menjadi persoalan tersendiri. Sehingga menuntut jabatan yang lama, sehingga menuntut juga anggaran yang besar gitu kan, sehingga juga ingin ya tadi berkuasa yang lama. Tetapi ya kita harus bijak lah dalam konteks kepala desa ini kan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Memang apa-apa butuh ke kepala desa. Jadi kalau DPR itu sulit ditemui. Tapi kepala desa itu kalau ada yang sakit di kepala desa, kalau ada yang butuh biaya pendidikan kepala desa, kalau ada apa-apa mengeluh masyarakat ke kepala desa, kan itu yang menjadi repot. Nah oleh karena itu saya melihat gitu ya tadi solusi terbaik dari pemerintah dan DPR ini harus ada gitu. Kalau nggak ada ya kasihan bangsa ini. Jangan sampai anggaran pun jebol hanya untuk tadi ya persoalan anggaran desa begitu. Ya, Pak, tapi sepadan tidak Pak dengan modal yang ia keluarkan cukup banyak, tapi kinerjanya cukup baik Pak? Ya saya rasa ada ya kepala desa yang berprestasi, yang bagus gitu ya. Dan sebenarnya
dana 1 miliar itu ya per desa lah, katakan kalau kita pukul rata, itu kan sebenarnya apresiasi dari negara ya, dari pemerintah kepada kepala desa gitu, yang dari dulu menuntut anggaran besar dan beberapa tahun ya semenjak SBY selesai gitu, itu direalisasikan semenjak Undang-Undang Nomor 6 2014 kalau nggak salah ya, dieksekusi itu ya kepala desa sudah mulai itu bisa bernapas, sudah ada gajinya, perangkat desa juga bisa terbayar gitu, dan pembangunan desa juga jalan, BUMDes juga bergerak gitu, adalah pertumbuhan atau pergerakan ekonomi di pedesaan. Tetapi tadi biaya besar, kampanye mereka, sosialisasi mereka untuk menjadi kepala desa juga kan harus balik modal juga. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau ya memainkan dana desa lalu terlibat korupsi. Tentu kita harus menjaga ya kepala desa, mereka itu juga bagaimanapun kepala desa aset bangsa ya. Mereka juga orang-orang yang terhormat di desanya. Tetapi tadi pertarungan di desa itu bukan hanya sekedar meriah, tetapi juga pertarungan yang luar biasa, tidak kalah sengitnya dengan pilkada dan pilpres itu, karena disitulah pertarungan uang dekat, gesek-gesekan masyarakat juga sangat dekat, ya polarisasi juga sangat dekat terjadi kalau terjadi gesekan-gesekan antar para pendukung itu. Jadi saya melihatnya ya kita lihat apa solusi yang diberikan oleh parlemen, apa solusi yang diberikan juga oleh pemerintah terkait dengan tuntutan dari kepala desa tersebut. Ya, Pak, ada tidak istilahnya mereka yang biayanya ataupun modalnya sedikit tapi dapat, Pak? Ya mungkin dalam kasus tertentu mungkin ada saja. Tapi saya tidak menemukan dan tidak mendapatkan laporan dari mereka-mereka yang biaya sedikit gitu. Hampir-hampir yang saya mendapatkan laporan itu yang biayanya besar, yang biayanya banyak begitu. Mungkin saja ada, pasti ada. Mungkin karena dia tokoh bagus ya, tokoh hebat, tokoh karismatik di desanya, mungkin saja berbiaya murah. Tetapi hampir rata-rata ya yang datang ke saya, yang bertemu dengan saya, berinteraksi dengan saya gitu, hampir mereka habisnya miliaran. Mereka melaporkan seperti itu. Oleh karena itu ya, bagi saya kan miliaran itu bukan uang sedikit, uang yang besar gitu, apalagi di desa. Ya kalau itu untuk kebutuhan keluarganya atau kebutuhan untuk membangun ekonomi keluarga juga kan lebih bagus sebenarnya. Tapi kan itu digunakan untuk kepentingan politik. Bahkan kemarin saya bertemu dengan kepala desa dari Bogor gitu ya, yang juga akan mencalonkan kembali menjadi kepala desa. Ya sekarang stresnya apa? Duitnya sudah habis-habisan, dia mau maju lagi, lawannya yang lain ternyata punya uang gitu loh. Yang lain, nah ini menjadi persoalan. Kemarin ya minta sumbangan ibaratnya sembako untuk dibagikan kepada tim-tim lain sebagainya. Jadi ya itulah dinamika yang terjadi di lapangan. Ya, memang itu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa biaya politik di Indonesia cukup tinggi ya Pak. Ya kalau kita memilih demokrasi ya memang tinggi biayanya. Karena kita ini belum siap dengan beradu ide dan gagasan. Kita ini berpolitiknya tidak substantif. Tidak ada perdebatan tentang ide dan gagasan, visi misi, program, tidak. Kita berbicara persoalan, mohon maaf, persoalan covernya, bicara persoalan bungkusnya. Kita bicara soal casingnya, tapi substansinya nggak ada. Kita masih bicara money politik, bicara uang, siapa mendapat apa, ya kan, transaksional. Itu masih seperti itu. Bukan hanya level di desa, di level kepala daerah, di level pileg maupun pilpres masih sama. Kita masih kontestasi pemilihan kita gitu ya, masih diwarnai oleh persoalan uang itu. Jadi belum pernah beradu ide gagasan yang hebat, yang visioner gitu. Kita masih tarik menarik pada persoalan mohon maaf ya money politik begitu. Baik. Nah, tentunya solusi-solusi apa nih Pak? Karena kan banyak usulan-usulan dari berbagai pihak, dana desa yang ditambahkan tapi masa jabatannya dikurangi atau 1 periode saja tapi 9 tahun. Nah, bagaimana nantinya dari pihak terkait bisa mengakomodir usulan-usulan tersebut, Pak? Ya harus ada simulasi yang diberikan oleh parlemen. Kan ini kan revisi ya sifatnya, undang-undangnya direvisi gitu, undang-undang nomor 6 itu. Artinya kan harus ada simulasi, misalkan kalau 9 tahun 1 periode seperti apa. Lalu juga kalau misalkan tadi dana ditambah, misalkan 5 tahun seperti apa. Jadi harus ada simulasi-simulasi terkait dengan sistem masa jabatan kepala desa itu.
agar triangle dibicarakan, artinya triangle itu kepala desa, pemerintah bersama parlemen, ini harus dibicarakan. Nah, simulasi itu penting untuk mencari format yang terbaik gitu, yang pas, yang bisa diakomodasi oleh ketiga stakeholder tersebut. Baik, Pak Ujang, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta. Sama-sama Mbak Ulfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Demikian perbincangan kami rekan Dakta bersama Direktur Indonesia Politika Review Ujang Komarudin.